Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita baca brosur hari ini, Ahad 17 Agustus 2025, yang bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1447 Hijriah. Mendiamkan kesalahan adalah sebuah kejahatan. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam tatanan nilai, norma, dan hukum. Dalam interaksi sosial, kesalahan dan penyimpangan merupakan hal yang tak terelakkan. Namun, yang menjadi permasalahan besar bukan semata-mata pada keberadaan kesalahan, melainkan pada sikap masyarakat terhadapnya. Banyak individu, kelompok, bahkan institusi yang memilih diam dan membiarkan kesalahan berlangsung atas nama toleransi, loyalitas, atau ketakutan. Padahal dalam perspektif Islam, sikap pasif terhadap kemungkaran merupakan bentuk pembiaran terhadap kejahatan yang bertentangan dengan semangat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan umat Islam untuk tidak tinggal diam terhadap keburukan. Dalam realitas sosial, pembiaran kesalahan dapat menjadi cikal bakal kehancuran kolektif suatu bangsa. Dalam bahasa Arab, kesalahan disebut khata' atau maksiyah, sedangkan kejahatan dapat disebut jurm atau dzulm. Kesalahan merujuk pada perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai yang diatur syariat, baik yang disengaja maupun tidak. Sementara itu, kejahatan adalah tindakan yang menimbulkan kerusakan, baik pada individu maupun masyarakat, dan disengaja dilakukan dalam melanggar hukum Allah. Diam terhadap kesalahan tidak berarti netralitas, melainkan bentuk persetujuan terselubung terhadap tindakan tersebut. Oleh karena itu, sikap ini sering dikategorikan sebagai kejahatan pasif dalam literatur etika Islam. Salah satu landasan akhlak sosial Islam adalah perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini termaktub dalam banyak ayat dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
Sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau bersembahyang. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Ali Imran ayat 113 sampai 114. Alladzina immakkannahum fil ardi wa aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surat Luqman ayat 17. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 78 sampai 79. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yukhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka,
yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'idin qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adzaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka hendaklah merubah dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 69 nomor 78. Dari dalil-dalil di atas tampak jelas bahwa tidak ada tempat dalam Islam bagi orang yang hanya diam melihat penyimpangan. Bahkan bila hanya dalam hati pun, minimal seseorang harus merasa tidak suka. Diam terhadap kemungkaran menyebabkan kematian hati. Iman yang sehat selalu tergerak jika melihat kemaksiatan. Jika hati tidak bereaksi terhadap keburukan, maka telah terjadi degradasi spiritual. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu alaihimul hadda wa aimullahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun iyadaha. Rawahu Abu Dawud wal Bukhari. Sesungguhnya yang merusak orang-orang sebelum kamu ialah tindakan mereka penegak hukum apabila pejabat mencuri atau korupsi, kolusi dan sejenisnya, mereka dibiarkan saja, yakni tidak ditegakkan hukum atas mereka. Tetapi apabila yang mencuri orang lemah atau rakyat kecil, maka dijatuhi hukuman atau ditegakkan hukum padanya. Demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti Muhammad akan memotong tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud juz 4 halaman 132, Al-Bukhari juz 4 halaman 173. Membiarkan kesalahan tanpa teguran atau koreksi bukanlah bentuk toleransi, melainkan justru mempercepat kerusakan moral dalam masyarakat. Ketika kesalahan, kemungkaran dan penyimpangan dibiarkan berlangsung tanpa upaya amar ma'ruf nahi mungkar, maka hal itu menjadi pembenaran tidak langsung atas perilaku menyimpang tersebut. Masyarakat perlahan-lahan akan kehilangan kepekaan terhadap nilai kebenaran dan kebaikan, dan akhirnya menjadikan keburukan sebagai hal biasa. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jahiliyah kedua, yakni ketika kebatilan disanjung dan kebenaran disingkirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Umayyah as-Sa'bani qala ataitu Aba Tha'labat al-Husaniyya faqultu lahu
kaifa tasna'u fi hadhil ayah? Qala ayatu ayah? Qultu qauluhu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Qala ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bali tamiru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkari hatta idza ra'aita sukhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khassati nafsika wa da'il awamma fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mislul qabdi 'alal jamri lil 'amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla 'amalikum. Qala Abdullah bin al-Mubarak wa zadani ghairu Utbah qila ya Rasulullah ajru khamsina rajulan minna aw minhum? Qala la bal ajru khamsina minkum. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Umayyah As-Sa'bani, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Khushani. Aku bertanya, hai Abu Sa'labah, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Abu Sa'labah balik bertanya, ayat yang mana? Aku berkata, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah 105. Abu Sa'labah berkata, demi Allah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai, dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu yakni menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. Abdullah bin Mubarak berkata, dan menambahkan kepadaku selain Utbah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 323 nomor 5051. Ini hadis hasan gharib. Membiarkan kesalahan tanpa ditegur atau diluruskan bukan hanya menciderai akhlak sosial, tetapi juga merusak prinsip dasar keadilan yang menjadi fondasi dalam Islam. Keadilan menuntut agar kebenaran ditegakkan dan kebatilan dicegah tanpa pandang bulu. Jika kesalahan dibiarkan, maka pelaku kezaliman akan merasa aman dan korban kezaliman kehilangan perlindungan, sehingga keadilan tidak lagi berdiri tegak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surat An-Nahl ayat 90.
Dalam ayat lain Allah juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Jika amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan, jangan heran jika doa-doa kita tidak dikabulkan. Sebab ketika masyarakat membiarkan kemungkaran merajalela tanpa ada yang menegur atau meluruskan, itu tanda bahwa hati telah mulai mati dan kepekaan terhadap kebenaran makin terkikis. Dalam kondisi seperti ini, Allah bisa menahan rahmatnya, termasuk tidak mengabulkan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Hudzaifah bin al-Yamani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari wa la yusikannallahu ayyab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu wa tad'unahu fala yastajibu lakum. Rawahu Tirmidzi. Dari Hudzaifah bin Yaman, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kamu sekalian akan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau kalau tidak, pasti Allah akan menurunkan siksa kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepada Allah, namun Dia tidak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 316, nomor 2259. Ia berkata, ini hadis hasan. An Aisyah qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkari qabla an tad'u fala yustajaba lakum. Rawahu Ibnu Majah. Dari Aisyah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran sebelum kalian berdoa kepada Allah namun tidak dikabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1327, nomor 4004. Di samping itu, jika kemungkaran dibiarkan, maka azab bisa datang menimpa seluruh kaum, bukan hanya pelakunya. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran Surat Al-Anfal ayat 23. An Qaisin qala Abu Bakrin ba'da an hamitallaha wa asna alaihi, ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayata wa tad'unaha ala ghairi mawadhi'iha alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wa inna sami'na nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, innan nasa idza ra'awudz zalima falam ya'khudhu ala yadayhi
awsyaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi summa yakdiruna ala an yughayyiru summa la yughayyiru illa yushiku ayya ummahumullahu minhu bi'iqabin. Rawahu Abu Dawud. Dari Qais ia berkata, Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah setelah ia memuji Allah dan menyanjungnya, ia berkata, wahai para manusia, sesungguhnya kalian telah membaca ayat ini, tetapi kalian keliru dalam memahaminya, yaitu ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Orang yang sesat tidak akan mendatangkan madarat kepadamu bila kamu telah mendapat petunjuk. Al-Maidah 105. Sesungguhnya kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sekelompok orang apabila mereka melihat kezaliman lalu mereka tidak mencegahnya, hampir-hampir Allah akan meratakan siksa kepada mereka. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum yang di dalamnya dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan sedang mereka mampu mencegahnya, tetapi mereka tidak mau mencegahnya, melainkan Allah akan mendatangkan azab secara merata kepada mereka. Hadis riwayat Abu Dawud juz 4 halaman 122 nomor 4338. Dalam kehidupan sosial, sikap diam terhadap kesalahan bukanlah pilihan yang netral, melainkan sebuah kelalaian yang bisa berubah menjadi kejahatan moral. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi penonton pasif atas kebatilan, tetapi mendorong untuk menjadi pelaku perubahan melalui amar ma'ruf nahi mungkar. Mengubah kemungkaran dengan hati merupakan bentuk paling minimal dari pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun tetap berpahala, sikap ini menunjukkan bahwa tingkat iman seseorang masih berada pada taraf yang lemah, karena belum mampu menampakkan penolakannya secara lisan maupun tindakan nyata. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh merasa cukup hanya dengan membenci kemungkaran dalam hati, tetapi harus terus berupaya meningkatkan keberanian dan kemampuan untuk menasihati atau bertindak sesuai kemampuannya selama situasi memungkinkan. Di samping itu, sikap ini harus diiringi dengan doa, menjauhi lingkungan kemungkaran, serta memperbaiki diri secara konsisten agar kelak mampu tampil sebagai agen perubahan yang membawa kebaikan di tengah masyarakat.